Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mengenai kecenderungan peserta didik terhadap internet. Di sini terdapat sebuah pernyataan yang mana dengan adanya kehadiran internet sebagai salah satu sumber untuk mendapatkan ilmu dari berbagai belahan dunia, maka peserta didik lebih cenderung mengakses pengetahuan dari internet daripada membaca literatur kepustakaan dari berbagai penerbit. Untuk pertanyaannya, bagaimana sebaiknya dunia pendidikan bersikap terhadap fenomena tersebut, mengingat sekarang tidak mungkin untuk menyingkirkan internet sebagai sumber belajar yang memiliki potensi yang besar. Nah, jadi di sini kemajuan teknologi informasi dan internet saat ini mengakibatkan sumber daya informasi digital sangat melimpah. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi memberikan efek positif dan negatif kepada masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam dunia pendidikan saat ini, banyak siswa yang lebih tertarik mencari literatur lewat internet dibanding lewat kepustakaan, dikarenakan beberapa kelebihan dari internet yang salah satunya yaitu jauh lebih mudah untuk diakses. Hal ini disebut dengan literasi digital, yaitu berupa kemampuan individu dalam menerapkan keterampilan fungsional pada perangkat digital, sehingga seseorang dapat menemukan, memilih informasi, berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, berkreativitas, berkolaborasi dengan orang lain. Pada konteks pendidikan, literasi digital yang baik juga berperan dalam mengembangkan pengetahuan seseorang mengenai materi pelajaran tertentu dengan mendorong rasa ingin tahu dan kreativitas yang dimiliki peserta didik. Seperti yang dikemukakan oleh Ono W. Purbo, peserta didik dengan lebih mudah mengambil pelajaran apapun, dimanapun, dengan sangat mudah tanpa harus dibatasi institusi atau batas negara. Peserta dapat dengan mudah berguru pada para ahli bidang yang diminatinya. Di samping itu, sekarang juga hadirlah perpustakaan internet yang lebih dinamis dan bisa digunakan seluruh jagat raya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun menyampaikan, siswa yang mencari informasi melalui internet atau media sosial dalam pembelajaran itu sah-sah saja di era saat ini. Namun, para siswa perlu memiliki kecakapan literasi digital agar informasi yang diterima dapat dipertanggungjawabkan. Lebih baik mencari informasi melalui buku saja, lebih valid karena melalui berbagai kajian, ujar Mendikbud di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Di sini ada beberapa informasi. Yang pertama, literasi digital adalah kemampuan memanfaatkan media digital dan alat komunikasi dengan baik untuk mencari informasi sehingga dapat memperluas wawasan. Saat ini sudah banyak situs yang memberikan seputar tugas-tugas sekolah. Siswa menjadi tergantung dalam mengakses informasi di internet tanpa berpikir terlebih dahulu. Hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas berliterasi siswa. Padahal jika mereka mau bersikap bijak dan menggunakan internet di masa pandemi, mereka tidak akan melakukan penyimpangan dalam berliterasi digital. Informasi yang kedua yaitu fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua di bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yaitu hanya kisaran 0,001%. Fakta kedua, pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Lewat gadget memang banyak informasi fakta yang beredar. Sayangnya, informasi yang didapatkan juga bukan berasal dari media yang bisa dipercaya, melainkan dari media sosial yang lebih banyak dipenuhi oleh opini, bukan fakta. Informasi yang ketiga, dalam berliterasi saat ini di kalangan peserta didik adalah peserta didik mengakses situs-situs di internet untuk menemukan jawaban tanpa berpikir terlebih dahulu. Hal ini membuat peserta didik menjadi malas dan lebih menghabiskan waktu untuk bersantai, bermain, bahkan rela membiarkan nilai tugasnya kosong atau di bawah rata-rata.
Selain itu, peserta didik juga lebih gemar bermain media sosial daripada membaca materi yang diberikan oleh guru. Padahal, seharusnya media sosial menjadikan sarana untuk mendapatkan informasi terkini. Kenyataannya, internet digunakan untuk ajang bersenang-senang tanpa memperhatikan benar atau tidaknya informasi yang diakses. Selanjutnya, mengenai pandangan terhadap kedua jenis informasi yang di atas. Untuk masa saat ini memang sangat tidak memungkinkan di dalam dunia pendidikan, terutama peserta didik, untuk tidak menggunakan media internet dalam proses pembelajaran. Faktanya, sekarang peserta didik pun sudah difasilitasi smartphone masing-masing oleh orang tuanya, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk tetap melakukan kegiatan literasi lewat kepustakaan saja. Hal ini tidak akan menjadi permasalahan yang serius dalam dunia pendidikan apabila masih bisa diberikan porsi yang sewajarnya. Seperti yang sudah diketahui mengenai fakta di Indonesia yang ternyata dengan adanya kemajuan teknologi ini menjadikan masyarakat Indonesia menjadi minim dalam berliterasi, terutama dalam mencari kevalitan dalam berliterasi digital. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi peserta didik di Indonesia, yang mana mereka lebih menyukai mencari informasi melalui internet yang terkadang tidak tahu valid atau tidaknya informasi tersebut, sehingga timbullah rasa malas dan gampang termakan berita hoax. Dari hal tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya dengan adanya literasi digital, tentu harus ada beberapa solusi kepada peserta didik agar literasi digital tidak lagi membuat penggunanya menjadi malas membaca dan agar mendapatkan wawasan yang lebih baik. Beberapa solusi antara lain, yang pertama, peserta didik yang kurang gemar dalam membaca bisa diajak menyaksikan video-video pembelajaran yang tersedia di YouTube guna memperluas wawasannya. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan menulis dapat dilakukannya dengan menciptakan karya tulis berupa non-fiksi ataupun fiksi, seperti novel atau puisi, dan mengikuti perlombaan secara online. Yang ketiga, peserta didik yang gemar membaca dapat membaca e-book untuk memperluas wawasan. Yang keempat, peserta didik juga diawasi saat mencari informasi di internet serta diberikan bimbingan mengenai mencari informasi yang valid dalam berliterasi digital. Tentu di sini peran orang tua dan pendidik pun sangat berpengaruh. Untuk yang kelima, peserta didik diberikan bimbingan untuk tidak melulu berfokus pada internet. Terkadang diajak untuk menggunakan buku untuk mencari informasi seperti yang telah disarankan oleh Kemendikbud. Saat ini pun berliterasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media. Sudah banyak media di internet yang menyajikan artikel. Beberapa situs online juga berperan sebagai media pengunggah dan mempublikasikan karya. Kemampuan literasi perlu terus dikembangkan. Melalui berliterasi, wawasan semakin luas, kemampuan untuk menciptakan karya semakin berkembang, kecepatan memahami dan berpikir pun semakin baik.